Jika rekan-rekan sudah membuka Aspen Plus, kita masuk ke studi case berikutnya. Nah, di sini kita akan menggunakan fluidas bed. Fluidas bed ini apa sih? Gitu kan ya. Fluidas bed itu sebenarnya alat pemisah juga, tapi tidak jarang digunakan untuk reaktor gitu ya. Nah, di sini fluidas bed yang kita gunakan ini fungsinya ada 4 teman-teman, ada 3 sampai 4. Yang pertama, untuk berjalannya reaksi. Yang kedua, untuk mengurangi H2O atau pengeringan. Yang ketiga, untuk pemisahan berdasarkan ukuran padatan. Ada 3 berarti ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk reaksinya, ternyata reaksinya seperti ini. 2AlOH 3 kali, kemudian dikeringkan menggunakan udara. Hasilnya nanti Al2O3 3H2O itu menjadi Al2O3 plus 3H2O. Dengan spesifikasi bed mass itu ada di 120 kg. Ini bentuknya atas dan bawah sama ya teman-teman. Cuman nanti di AlOH3 nya itu bentuknya diubah, dibentuk ikatan H2O kompleks. Nah, kemudian kecepatan fluidisasinya minimum menggunakan metode Gildartby dan Ergun. Dengan geometri ketinggian bed itu 4 meter, solid discharge location-nya itu 0,95, gunakan cross-sectionalnya circular area dengan konstan diameternya 0,5 meter. Kemudian untuk gas distribution-nya ini menggunakan plate perforated gitu ya. Orifice number-nya di angka 40, diameter equal-nya 10 mm. Kemudian orifice discharge-nya koefisien itu 0,8. Nanti di reaksinya phase vapor nilai K sama dengan 1, nilai E itu di 2388,46 kal per mol dengan basis molarity. Nah, rekan-rekan bisa langsung masuk gitu ya ke Aspen Plus-nya. Nanti kita akan bolak-balik ke case-nya gitu ya, ke soalnya. Yang pertama, temukan komponen yang akan rekan-rekan gunakan terlebih dahulu. Yang pertama, AlOH 3 kali. Kemudian nanti jangan lupa di set di solid ya. Kemudian tambah Al2O3. Kemudian ada air dan satu lagi ada H2O. Oke. Kemudian di bagian sini kita ubah ke solid. Oke. Kemudian di method kita pilih metode yang solid juga. Oke. Selanjutnya di running kan oke. Oke. Di sini sudah komplit. Kemudian coba kita cek binary interaction-nya gimana. Oke. Nah, di sini memang nggak diberikan gitu ya. Jadi beda antara metode konvensional dengan metode solid. Kalau di solid itu kecenderungan untuk parameter interaksi binarinya memang jarang ada gitu. Karena memang jarang untuk dilakukan reaksi, justru fokusnya di crushing gitu ya. Nah, kemudian masuk ke bagian simulasinya. Kemudian pilih solid fluidas bed. Kemudian kita inputkan streamnya, masing-masing stream. Kemudian di labeling gitu ya, pemberian nama. Yang pertama di sini kita kasih feed. Kemudian di sini produk. Kemudian di sini fluidas bed. Kita kasih FB. Di sini kita kasih kompresor kom. Kemudian air in. Ini air out.
aircom gitu ya, aircom aja, aircom. Kemudian di sini air out. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita input stream conditionnya. Masuk ke bagian feed, masuk ke bagian solid. Kemudian kita sesuaikan dengan kondisi operasinya. Kita ambil 20, tekanannya di 1 bar. Kemudian meshnya, ini spesifikasi bednya ya, bed mesh. Jadi antara bed mesh dan ininya beda. Ini di angka nanti feed as in-nya gitu ya, itu di 300 kg per jam. Kita ubah ke 300 kg per jam. Tekanannya di 12 bar. Suhunya ambil di kondisi standar di 25. Kondisi normal, dimana di mesh fraksinya fokus ke satu solid handling, yang input ini satu aja berupa ALOH 3 kali. Kemudian di size nya kita ambil particle size distribution, diedit ininya dulu, kemudian ambil equity saja sama, kemudian lower nya 0, upper nya 10 dengan size unitnya di milimeter, kemudian create, kemudian close. Sama pakai a distribution function untuk populate PSD usingnya dengan GGS tipenya, GGS. Kemudian di dispersi parameternya kita sesuaikan dengan maksimum diameternya sesuai dengan kasusnya. Ini orifice 100. Nah, untuk distribution functionnya kita ambil tipenya yang GGS, kemudian dispersi parameternya di 1,5, akan set yang sama aja, kemudian untuk maksimum diameternya di 10 gitu ya, kemudian dikalkulate. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi PSD curve untuk crusher gitu ya, itu beda dengan fluidasbed. Nah, nanti tampilan curve-nya kayak gini. Kemudian coba balik ke feed, sudah centang gitu ya, centang biru. Kemudian masuk ke bagian airnya. Di udara kita ambil temperaturnya di 25 derajat Celcius standarnya, tekanannya di 1 bar, kemudian nanti dinaikkan gitu ya. Kemudian untuk total flow rate-nya kita ambil 1450 kg per hour, dimana di sini fokus ke mesh fak gitu ya, air 1. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini gitu ya. Kalau yang ini pilih yang mix ya, rekan-rekan semua engineer, karena memang ini kan udara, fasenya gas, fase liquid ambil sini aja, kemudian kalau fase solid ambil di bagian yang kanan ini. Oke. Nah, selanjutnya setting kompresornya dulu. Kita ambil kompresor yang isentropik, kemudian discharge-nya di 12 bar. Kemudian masuk ke bagian fluidasbed, ini agak cukup kompleks gitu ya. Di tekanannya 100, di mesh-nya 120 kg. Kemudian untuk Gildart classification-nya di tipe yang B. Kemudian calculate from correlation-nya di ergun. Operation-nya oke, geometrinya. Height-nya di 4 meter. Solid discharge location-nya di 0,95. Kemudian konstan diameternya di 0,5, cross sectionalnya di circular di 0,5. Kemudian untuk gas distribution-nya, ini yang airnya berarti
pakai plate berlubang gitu ya, kemudian number orifice-nya di 40, kemudian orifice diameternya, lubang orifice itu di 10 mm. 10 mm. Jangan lupa ya nanti di save gitu ya, jangan langsung save kalau misalnya khawatir ke close. Nah, di sini orifice-nya ini lubang plate untuk udaranya itu ada 40 dengan diameternya untuk masing-masingnya itu 10 di masing-masing plate. Kemudian kalau di masing-masing plate, di plate-nya ada 40 lubangnya, kemudian orifice diameternya 10 mm. Kemudian untuk reaction-nya kita tambahkan dulu. Oke, kita ambil yang sederhana, power low. Oke, kemudian masuk ke bagian reaction, kita input untuk reaksinya kita sesuaikan. Ini ya reaksinya, kemudian koefisiennya kita sesuaikan juga dengan kondisi di sini 2, 1, 3. Masuk ke bagian kinetika, reaction phase-nya kita ubah ke vapor, kemudian nilai K di angka 1, kemudian satuan ini kita ubah ke bagian kalmol, kemudian masuk ke nilai E-nya. Nilai E-nya 2388,46. 2388,46. Oke. Nah, setelah itu rekan-rekan bisa masuk ke bagian main flowsheet lagi, kemudian cek di fluid aspect bagian konvergensi. Di konvergensi kita ubah di sini Newton, tapi sebelumnya kita coba di Boyden dulu ya, kemudian di running. Oke, di sini error ya, biasanya error akibat konvergensinya. Coba dicek IFB height, ketinggiannya failed gitu ya. Kemudian coba masuk ke bagian main flowsheet, kemudian di sini coba diubah Newton, dan coba di reset lagi, kemudian coba rekan-rekan running. Oh, input udaranya yang kurang besar, ini balik aja ke 4, kemudian akhirnya kita ubah input airnya, kita ubah di oke. Input udaranya kurang besar teman-teman semua, jadi engineer bisa set ulang gitu ya untuk flow rate airnya di 4500 kg/h dengan ketinggian untuk fluid dashbednya, ketinggian untuk fluid dashbednya kita sesuaikan sama seperti sebelumnya di 4 meter. Nah, akhirnya rekan-rekan bisa masuk ke bagian result, kemudian summary. Teman-teman bisa lihat height bottom zone-nya berapa, kemudian height to feed board-nya berapa. Nah, di sini rekan-rekan harus tahu nih freeport ini artinya apa, kemudian bottom zone ini apa. Kalau misalnya kita bilang gitu ya, kalau di fluid dashbed itu ada namanya zona untuk padatan yang berat, ya, zona di bagian bawah. Kemudian ada freeport, ini zona yang memang kondisinya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, nanti coba rekan-rekan bisa lihat gitu ya, bagaimana distribusi untuk sebaran ukuran partikel di dalam fluid dashbed gitu ya. Nah, nanti bisa lihat di internet. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa lihat gas komposisinya seperti ini. Jadi di ketinggian 0 ternyata airnya 1, kemudian H2, kandungan H2-nya 0. Kemudian di ketinggian sekian gitu ya, ternyata udaranya sekian, kemudian H2O-nya sekian.
Sekian ini artinya H2O yang terambil gitu ya, karena ini kan prosesnya pengeringan juga, drying gitu ya. Nah, rekan-rekan bisa membandingkan. Nah, coba kalau kita lihat bagaimana particle size distributionnya. Nah, tampilannya akan seperti ini gitu ya. Kita mau lihat plotting yang di sini aja, coba kalau custom plotting antara air dan H2O. Nah, tampilannya akan seperti ini untuk logarithmic gitu ya, dimana airnya jumlahnya akan menurun, sedangkan air ini maksudnya udara ya, udara akan jumlahnya menurun, kemudian di waternya, di H2O nya akan meningkat yang diambil gitu. Oke, gitu aja teman-teman untuk fluid dashbed sebagai reaktor, pengering, dan pemisah gitu ya. Sekaligus fungsinya ada 3, pada tekanan 12 bar menggunakan kompresor untuk airnya dari udara luar, di filtering dulu sebenarnya untuk mencegah pengotor masuk, kemudian masuk ke kompresor, kemudian masuk ke fluid dashbed, akhirnya udara keluar membawa H2O, dan produk akhirnya berupa Al2O3 padatan. Oke, gitu aja rekan-rekan semua. Seperti biasa, kalau rekan-rekan suka silahkan like, comment, dan subscribe. Dan kalau misalnya rekan-rekan semua ingin latihan soal, silahkan buka di website kami cevoedu.com. Oke, see you di next video. Bye-bye.